Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, santri online dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam ini meskipun agak gerimis sedikit, kita bisa kembali ngaji kitab Faslul Maqal karya Ibn Rushd, pertemuan ke-22 ya Mas ya. Temanya ragam manusia di hadapan takwil ya, Asnafun Nas ya, di kitab ini, yaitu halaman 118 di Faslul Maqal yang ditahqiq Muhammad Abid Al-Jabri. Pertama-tama mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk mu'alif kitab ini yaitu Ibn Rushd, juga untuk guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pengasuh pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan saya mohon nanti Fatihah khusus untuk ayah saya yang pada hari esok ya, hari Sabtu besok, ayah saya haul yang ke-11 ya, 11 ya, Haji Muhammad Zakaria bin Haji Muhammad Haji Sobari. Juga Fatihah untuk seluruh guru kita, keluarga kita, dan orang-orang yang menyayangi kita, sahabat-sahabati kita. Allah yaghfiru dzunubana wa yudkhilana jannatan na'im. Ala diniyah wa ala kulli natin sholih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi saya ulang lagi. Saya mohon Fatihah khusus untuk ayah saya yang haul ke-11 tahun ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Zakaria bin Sobari. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini. Amin. Asnafun nasi, golongan-golongan manusia. Jumhur atau publik ya. Wajadaliyun, dialektik atau orang-orang tukang berdebat. Wa ulama, dan para ulama dalam hal ini burhaniyun nanti ya, yaitu para logikawan, para filsuf. Wabil jumlati, dan secara global, secara umum, fakullu ma, bermula seluruh sesuatu, yatatorraku itu yakti ya, yang hadir lahu pada ma, min hadhil aqawil, dari pernyataan-pernyataan ini. Apa yang hadir? Takwilun, penakwilan, la yudroku, yang tidak dicerap penakwilan itu, illa bil burhani, kecuali dengan logika demonstratif. Fafardul khawasi fihi, maka bermula kewajiban orang-orang khusus fihi pada ma, itu huwa dzalika ta'wil, penakwilan tersebut. Wa fardul jumhuri, adapun kewajiban publik, masa kebanyakan ya, wa hamluha, yaitu membawa apa nih, itu hal ihwal yang tadi ya, akawil tadi,
hamluha ala dhahiriha, atas dohirnya saja, ya. Aqawil yang harus ditakwilkan, ya. Ala dhahiriha, atas lahirnya saja, fil wajhaini, di dalam dua sisi, jami'an, secara keseluruhan. A'ni, yang saya maksud, fit tasawwuri, di dalam konsepsi, wat tasdiqi, di dalam putusan. Idza kana, karena ada laisa fi tobaihim, tidak ada di dalam tabiat mereka, jumhur, ya, aktsaru min dalika, lebih daripada yang dohir itu, ya. Ini itu apa sih tadi? Oke. Ini maksudnya gini. Kemarin kita sudah membahas soal metode agama dalam berdakwah, ya, menjelaskan sesuatu ke seluruh manusia, yang mana wacana secara umumnya adalah wacana-wacana retoris, ya. Walaupun di dalam ajaran agama Islam juga wacana-wacana yang sifatnya dialektis dan juga demonstratif ada, ya. Tanpa artinya begini, ajaran Islam itu kan semua orang, sehingga mengaksentuasikan pada wacana yang umum, tapi tanpa mengabaikan orang-orang khusus, ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pernyataan-pernyataan di dalam agama lagi, ya. Di dalam wacana-wacana keagamaan itu ada kalanya harus ditakwilkan, ya. Fakullu ma yatatarraqu lahu min hadil aqawil ta'wilun, ya. Ada pernyataan agama yang mau tidak mau harus ditakwilkan, dan penakwilannya itu dengan burhan, dengan logika demonstratif, ya. Nah, keturunan Tara dah. Ya. Oke. Ketika ada wacana agama, ya, semua pernyataan yang perlu ditakwilkan, yang mana pernyataan itu hanya bisa dicerap dengan logika, itu bagi orang-orang khusus harus menakwilkannya, ya. Sementara bagi orang-orang awam tidak boleh menakwilkannya. Ini sudah kita bahas sebenarnya, ya. Baik dalam hal konseptual maupun dalam hal putusan. Misalnya kemarin contohnya adalah surga sajalah, ya. Surga itu kan misalnya ada tajrif min tahtiyal anhar, ya kan. Surga itu adalah definisinya, ya, suatu tempat, kondisi nyaman di kehidupan setelah mati, kan gitu, ya. Itu kan secara tasawurnya kayak gitu, dikonseptualisasikan, kan agama mendefinisikan semacam itu. Kemudian tasdiknya atau putusannya adalah bahwa, ya, surga itu ada sungai, ada bidadari, ya kan, ada wildan, anak-anak muda, ada minum arak dan seterusnya, kan. Nah, bagi orang-orang yang khusus itu, ya, agak tidak masuk akal sebenarnya semacam itu, ya. Cuman, ya, untuk orang-orang yang sifatnya orang-orang yang jumhur, ya sudah, la dhahiriha saja, sampaikan saja, ya, surga semacam itu, gitu kan. Walaupun nanti, karena gini, tempo hari saya pernah ngajar di kelas, ya, di kelas filsafat, tapi pengantar filsafat, yang mana audiennya non filsafat. Saya menjelaskan tentang surga yang mala ainun ra'at wala udunun sami'at itu, ya.
itu tuh nggak masuk menurut mereka. Apa itu? Kan? Nggak nikmat betul kalau kemudian surga kayak gitu. Misalnya bahwa kondisi di mana kita menyatu dengan Tuhan misalnya gitu. Bagi para filsuf, bagi para sufi terutama itu kan kebahagiaan tertinggi adalah menyatu dengan yang menguasai segala sesuatu kan. Bersatu dengan eidos kalau filsuf itu kan. Mengetahui sesuatu, pengetahuan yang tertinggi itu adalah kebahagiaan, ya kan? Tapi bagi orang awam apa indahnya, ya kan? Kalau saya katakan bahwa kebahagiaan itu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah mengetahui sesuatu. Coba bagi orang awam apa indahnya, coba? Nggak ada indah-indahnya. Nah itu tadi. Sama dengan dalam hal ini surga misalnya gitu. Ya bagi orang-orang awam ya biarkan saja diberitahu tentang hal-hal yang sifatnya korporeal itu ya, karena di Al-Quran juga disebutkan secara lahiriah semacam itu kan. Nah ini oke. Alhamdulillah dhahir ya. Waqad yu'radu itu di sini yuqra'u ya. Sebenarnya lebih tepatnya tu'radu ini. Ini di sini emang ada apa karena failnya adalah takwilat kan seharusnya tu'radu. Tapi di sini yu'radu ya. Waqad yu'radu kadang-kadang tuqra'u ya, dibaca lin nadhari fi syariah, milik para pemikir syariah. Apa yang terbaca takwilatun, penakwilan min qibali ay min jihati, dari sisi tafadulit turuki al mustarakah, tafadul persaingan, aturuk metode al mustarakah yang dimiliki bersama, ba'dhiha ala ba'd ya, antara satu metode dengan metode yang lain, fit tasdiq dalam pembenaran ya, dalam putusan atau dalam memantik kepercayaan orang ya. Ani idakana, yang aku maksud idakana apabila ada apa dalilut takwili, dalil penakwilan, atamma lebih sempurna, eknaan memuaskan, min dalil dhahir daripada dalil yang lahiriah. Ini kadangkala muncul penakwilan dari para pemikir ya. Ketika tadi antara metode burhani, jadali dan apa satu lagi khitobi itu kan sebenarnya ini sama tiga metode ini ya bersaing gitu ya. Ada tafadul, menyatakan lebih unggul daripada yang lain ya. Nah, dalam berdakwah, tasdik di sini kalau di bahasa agamanya adalah berdakwah, dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain. Nah, ini kenapa takwil itu kadang muncul? Karena kadang penakwilan itu jauh lebih mengena ya, lebih memuaskan daripada membaca yang dhahir. Contohnya apa yang bahwa penakwilan itu jauh lebih mudah diterima di wacana keislaman apa misalnya yadullah fawqa aydihim ya, itu apa namanya penakwilannya jauh lebih bisa dipercayakan. Tapi kira-kira kalau di orang Islam zaman sekarang mengartikan yadullah fawqa aydihim dengan tangan itu sepertinya masih ada ya. Seperti ya orang-orang nggak tahu Mas Fahad di kayak di Libya itu masih nggak boleh ini kan, nggak boleh nakwilin kan, ya kan? Kalau nggak salah untuk diterima di Libya itu kan ditanyain hal-hal yang semacam itu kan. Yang saya tahu sih dosen misalnya dari Mesir ya mau daftar jadi dosen di Libya itu pertanyaannya soal diukur apakah yang bersangkutan itu menakwilkan atau tidak gitu kan. Jadi selama ini bagaimana itu orang-orang Wahabi ketemu dengan ayat-ayat seperti istawa alal arsy itu gimana Mas Farabi? Kalau
di syariah mungkin lebih detail ya. kencang. Iya. Oh ya di. Apa? Iya mas. Gimana? Nggak ditakwil, tapi itu tangan, tapi nggak seperti tangan makhluk gitu. Gitu ya. Yang mereka. Tapi tetap nyebut tangan ya. Yasma'u mendengar ya, tapi nggak mendengar makhluk. Oke. Sementara Asy'ariyah dan apalagi Mu'tazilah itu kan mengatakan misalnya kudroh gitu ya. Misalnya yadullah itu adalah kudrotullah ya kan? Langsung ditakwilkan ya. Kalau ini tetap yad tapi laisa ka aidin nas gitu ya. Oke, ya. Nah itu tapi paling tidak di titik itu kan kalau membaca yadun bahwa tangan punya Tuhan punya tangan kan tidak memuaskan kan? Ya, artinya ketika orang-orang Wahabi pun mengatakan iya tangan Tuhan tapi tidak seperti tangan manusia, itu kan sebenarnya apa ya? Pengen nakwil tapi takut ya malu-malu kucing gitu kan. Ada titik-titik tertentu gitu ya. Ya mau ngomong tangan tapi nggak pantas untuk Tuhan, tapi kalau kemudian mau menakwilkan kan nggak boleh nakwilin, gitu kan. Intinya yang ingin dinyatakan adalah di titik itu takwil itu atamu iknaan minadh dhahir ya, bahwa menakwilkan itu lebih nyaman, minimal jangan menyebut Tuhan punya tangan gitu. Kalaupun ada tangan tapi tangannya tidak seperti tangan manusia gitu kan. Nah itu maka muncul dari takwilah ya. Nah wa amsalu hadhihi ta'wilati, dan perumpamaan dari contoh dari takwil-takwil tersebut ya jumhuriyah, takwil publik ya, penakwilan yang ini jumhuriyah bukan republik, biasanya jumhuriyah kan artinya republik ya. Takwilat jumhuriyah, penakwilan yang tersebar ke publik. Wa yumkinu, yang mungkin ayyakuna hada, ini tadi kan takwilat jumhuriyah, tapi ini hadanya takwil jumhuri loh, jadi mudzakkar. Emang ganti-ganti. Wa yumkinu ayyakuna hada takwil al jumhuri fardun ya. Mungkin ada apa penakwilan publik ini itu fardoman ya, kewajiban bagi man, nasib yang wajib fard ini di sini bisa kewajiban, bisa nasib sebenarnya, atau jatah bagi orang ya, balagot yang telah mencapai qawahumun nadhariyah, daya teoritis mereka, ilal quwatidil jadaliyati, sampai ke daya dialektis ya. Contoh dari penakwilan yang mau tidak mau ditakwilkan itu adalah penakwilan yang tersebar di masyarakat ya. Contohnya tadi yadullah fawqa aydihim ya, tangan Tuhan di atas tangan mereka. Nah itu penakwilan ini paling tidak diperlukan bagi orang-orang yang tingkat intelektualitasnya itu sudah mencapai minimal jadaliyah ya. Karena seperti yang tadi kan, masa sih Tuhan punya tangan? Nah maka kemudian jawaban dosen-dosen yang Wahabi itu tadi kan, iya tapi tangannya tidak seperti tangan manusia gitu kan. Itu apa namanya? Karena paling tidak yang menanyakan itu jadaliyah ya. Bagi orang yang awam ya udah tangan Tuhan, seperti misalnya nyebut kita bergantung pada yang di atas, itu kan? Itu bagi orang awam ya oke, nggak masalah, ya kan? Paling tidak itu bagian dari metafor kan, sebenarnya metafor. Ini tetap diperlukan penakwilan itu minimal untuk orang-orang yang tingkatannya tidak murni awam, tapi sudah sampai ke tingkat jadali, ya. Itu lebih tinggi daripada yang jumhur, ya. Wa fi hadzal jinsi, dan di jenis ini yadkhulu masuk siapa ba'du ta'wilatil asy'ariyati wal mu'tazilah, sebagian dari penakwilan yang dibuat oleh kaum Asy'ariyah dan kaum Mu'tazilah. Wa in kanat, meskipun ada al mu'tazilatu
Mu'tazilah, maksudnya penakwilan Mu'tazilah fil aktsar di dalam secara mayoritas itu awthaqa aqwalan, lebih kokoh pernyataannya. Di sini Ibn Rushd menyatakan ya beliau orang yang objektif ketika terkait dengan Al-Ghazali, ya kan, kritik tajam, ya kan. Tapi ketika kemudian dalam hal Ihya, Ibn Rushd sepertinya memberikan afirmasi yang positif. Ihya itu Ihya Ulumuddin, ya kan. Al-Ghazali ketika mendalami tasawuf itu beliau menghidupkan agama yang sempat mati karena terlalu formalistik. Nah ini juga sama. Ibn Rushd itu bukan Asy'ari ya, bukan Asy'ari ya beliau. Ya beliau filsuf ya. Beliau bukan Asy'ari, bukan juga Mu'tazilah. Tapi ketika dihadapkan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah, itu Ibn Rushd di sini mengatakan bahwa pernyataan atau wacana yang disebarkan oleh Mu'tazilah, takwil-takwil yang diungkapkan oleh Mu'tazilah itu awthaq, lebih kokoh dibandingkan Asy'ariyah. Cuma di sini sayangnya memang tidak menyebutkan contohnya ya. Tempo hari saya nulis tentang Sunni itu di mana di situ saya menulis tentang moderatisme lah ya. Teologi Asy'ariyah itu teologi yang moderat kan, ya kan? Antara apa dan apa? Kalian tahu nggak? Moderat itu kan tengah. Asy'ariyah itu antara apa dan apa? Qadariyah, Jabariyah. Itu betul juga, ya boleh tentang tindakan ya. Tapi yang secara konkretnya antara apa dan apa? Angkat apa itu Qadariyah, Jabariyah secara teoritis ya. Tapi secara alirannya antara apa dan apa? Apakah Asy'ariyah itu lawannya hanya Mu'tazilah? Lawannya apa? Dia tengah kan? Ya, Mu'tazilah itu apa? Qadariyah ya. Syiah. Enggak, masih di kalangan Sunni nih. Masih di Sunni. Hambaliyah itu kemudian disebut sebagai Sunni itu. Sebenarnya yang bertempur sesungguhnya itu adalah paling tidak di Abbasiyah ya, Abbasiyah zaman-zaman keemasan Islam itu Mu'tazilah lawan Hambaliyah. Mu'tazilah itu serba menakwilkan, sementara Hambaliyah yang kemudian disebut Ahlus Sunnah itu tidak mau menakwilkan. Ya. Nah, Asy'ari itu awalnya kan orang Mu'tazilah, tapi kemudian beliau konon ngimpi, kemudian ngikut ke Ahli Sunnah, dalam hal ini Hambaliyah. Tapi beliau juga coba di kalangan orang-orang Wahabi, bukan jangan Hambali, Salafi saja ya. Itu kan Asy'ariyah juga dianggap kafir kan, ditolak loh Asy'ariyah. Orang-orang Mu'tazilah juga sama, Asy'ariyah itu cemen itu, namanya cemen, kurang rasional. Nah, kenapa suatu aliran yang sifatnya moderat itu biasanya memang la ilaha ula wa la ilaha ula, nggak jelas ya kan, in between ya kan. Yang Mas Faid tadi bilang bahwa Asy'ariyah itu antara Qadariyah dan Jabariyah ya kan, itu ya pasti ngayun itu argumennya bisa ke sono bisa ke sini ya kan, makanya nggak wasik, nggak kuat, nggak kokoh betul. Sementara yang ekstrim ini kan misalnya Mu'tazilah itu menakwilkan ya kan, sementara ini yang Hambaliyah tidak menakwilkan, itu argumennya pasti kokoh. Paling tidak sih di titik itu kenapa Ibn Rushd mengatakan bahwa dalam hal sama-sama menakwilkan ya, Mu'tazilah itu lebih awthaq, lebih kokoh, lebih mantap dalam hal menakwilkan ya.
nggak tahu kalau dalam hal Al-Quran itu qadim dan hadis, Asy'ariyah itu pada titik tertentu kan akhirnya mengikuti Al-Quran itu qadim kan, ya kan? Artinya ngikutnya ke Hambaliyah, ya kan? Padahal kalau kita mau jujur-jujuran ngomong argumentasi, ya, kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran itu qadim, itu ya tidak sesuai dengan kenyataan, loh, ya kan? Ya pada kenyataannya Al-Quran itu apa namanya ada asbabun nuzul, ya kan? Ada Iqra, kemudian ada al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya kan? Ayat pertama adalah Iqra, ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya kan? Artinya ini ada ruang dan waktu. Sesuatu yang mengikuti ruang dan waktu itu tentu saja tidak qadim, ya kan? Itu sebagai contoh. Nah, artinya ketika orang-orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu hadis, ya, suatu fenomena yang baru, kenyataan membuktikan itu. Dan kemarin Ibn Rushd mengatakan apa? Bahwa sesuatu yang sudah jelas buktinya pada sesuatu itu ya harus tidak mau harus diterima, ya kan? Apa sih kemarin itu pernyataannya di ibarahnya mana ya? Saya lupa di pernyataannya ada tuh bahwa pernyataan yang buktinya terdapat di dalam pernyataan itu mau tidak mau harus diterima, ya kan? Nah itu sama. Kenyataannya Al-Quran itu bergerak dalam ruang dan waktu. Ada ayat pertama, ada ayat yang turun pertama, misalnya gitu kan. Kemudian kedua dan seterusnya. Itu menunjukkan fenomena yang baru. Maka kemudian dinyatakan Al-Quran qadim secara real tidak tepat. Secara teoritis juga bermasalah, ya kan? Permasalahnya apa? Ketika dikatakan Al-Quran qadim, artinya ada dua hal yang qadim dong minimal, ya kan? Allah qadim. Masa kemudian Al-Quran qadim itu berarti ada dua hal yang qadim. Nah, offsetnya Mu'tazilah apa? Menganggap bahwa orang yang menyebut Al-Quran qadim itu kemudian musyrik, gitu kan? Maka kemudian inkuisisi, mihnah. Hambali, Imam Ahmad bin Hambal itu kemudian dipenjara gara-gara tidak mau menerima Al-Quran itu qadim, ya kan? Di situ ya apa offsetnya di situ. Masa perdebatan kemudian dipenjara itu loh, Mas. Dianggap kafir kan nggak sehat. Jadi sebenarnya argumen Mu'tazilah minimal dalam hal Al-Quran qadim atau hadis itu awsat, lebih kuat, ya. Oke. Amal jumhur, adapun orang-orang publik ya, masa alladzina yang mana layak diruna tidak mampu al-aktsari minal aqawil al-khitabiyah untuk mencerap lebih daripada wacana-wacana retoris ya. Fafarduhum, maka kewajiban mereka, au nasibuhum bisa juga, maka jatah mereka dan jatah yang wajib mereka lakukan adalah imroruha, membiarkan wacana retoris itu ala dohiriha, sesuai dengan dohirnya saja. Walayajuzu, dan tidak boleh ayya'lamu, untuk mengetahui dzalika ta'wil, penakwilan tersebut aslan, secara pasti. Saya tadi kenapa kasus soal Al-Quran qadim dan hadis itu sempat menjadikan perdebatan besar ya di peradaban Islam, di puncak zaman keemasan Islam ya, karena wacana itu akhirnya menjadi wacana publik, ya kan? Padahal publik untuk membahas soal hal yang seperti tadi kan kasihan juga ya. Kasihan juga untuk, berarti ada yang padahal tentang qadim dan hadis itu kan wacana-wacana yang sifatnya intelektual, ya kan? Bagi orang-orang awam sebenarnya perdebatan soal apakah Al-Quran qadim atau hadis itu penting nggak sebenarnya? Tidak.
nggak penting, enggak. Yang penting bagi publik itu apa? Oke, bisa makan. Terkait dengan Al-Quran. Apa mas? Memahaminya, bahwa ada tuntunan di situ, ya kan? Bahwa Al-Quran itu memberikan tuntunan. Nah, yang diperbincangkan itu. Tapi perdebatan yang diungkapkan oleh orang Mu'tazilah dan kemudian ditimpali oleh Hambaliyah tentang Al-Quran Qadim dan hadis itu nggak penting bagi jumhur, gitu kan? Jadi la yajuzu ya'lamu dzalika ta'wil aslan, nggak usah itu loh. Saya kalau Quran itu Qadim, so buat kan gitu kan, ya kan? Tadi Mas saya bilang yang penting dapur ngebul kan gitu kan. Tadi terkait dengan Al-Quran yang penting adalah mereka Al-Quran itu bisa jadi pelipur lara misalnya gitu kan. Baca Al-Quran misalnya lagi galau, baca Alam Nasroh misalnya gitu kan. Alam Nasroh laka sodro gitu kan. Itu sebagai contoh. Misalnya lagi jomblo, Mas Faik itu jomblo nggak sih? Ya kan? Kemudian ada ayat-ayat pelet misalnya kan. Apa sih misalnya apa? Ayat-ayat apa Nabi Yusuf itu kan misalnya kan. Kalau Yusuf di abi abati ini raib ahada asal kau kawasyam soal kamera itu bisa jidin, bayangin si jidin saya gitu kan. Hal yang kayak gitu kan. Apa namanya, artinya nggak relevan untuk jumhur, nggak penting-penting amat takwil itu. Oke. Faidan, maka dari itu ya, jadi, dan itu jadi. An-nasu, manusia, fi syariati, di dalam syariat Islam, di agama Islam, ala salasati asnafin, terdiri dari 3 golongan. Ya. Sinfun, golongan yang pertama, laisa huwa, bukanlah golongan itu min ahli ta'wili aslan, dari golongan penakwil sama sekali, ya. Golongan yang tidak perlu menakwilkan dan mendapatkan wacana takwil, ya. Wahumul khitabiyun, mereka adalah golongan retoris, ya. Alladina humul jumhurul ghalibu, mereka adalah publik secara mayoritas, ya, mayoritas publik, ya. Wadzalika annahu, wadzalika dalikanya ini apa ini, sya'an aja ini ya. Annahu laisa yujadu, tidak ada ahadu salimil akli, orang yang akalnya sehat, yu'ro, ya, yu'ri, ya, aro yu'ri, ya, yatruku, ya, yutroku, yang ditinggalkan, min hadad nau'i minat tasdik, dari model putusan ini. Jadi, wacana retoris itu dimiliki oleh semua orang, ya. Maka bagi orang-orang retoris, ya udah wacana retoris saja, yang dohir saja, tak perlu ada penakwilan bagi mereka. Oke. Wasinfun, ya, dan golongan yang kedua, huwa, sinfun itu min ahli ta'wilil jadali, dari golongan penakwil dialektis, ya. Wahaulai, mereka adalah waulai humul jadaliyun, orang-orang dialektis. Bitabai, secara natural, ya, dari sononya, ya. Bitabai faqat, secara natural saja, au bitabai wal ada, atau karena dengan natural dan kebiasaan. Yang kedua ini adalah golongan yang boleh menakwilkan atau mendapatkan penakwilan yang sifatnya debatable, ya.
Mereka adalah kelompok-kelompok yang dialektis, artinya orang-orang yang suka berdebat. Di sini disebutkan ada orang yang suka berdebat secara tabiat, ada yang tabiat dan ada. Ada kan orang yang memang ngeyel gitu loh, tahu nggak? Ini jadaliyun bil tabai itu artinya memang dari kecil tuh ngeyel gitu mas, ya kan? Ada kan orang gitu kan, ngeyel aja. Tapi ada juga orang yang aslinya itu nggak ngeyel, jadi ngeyel. Itu artinya apa? Dia itu suka berdebat karena bil ada. Mahasiswa itu sebagian kan awalnya kalian santri-santri itu kan nurut kan, ya atau nyantri itu kan nurut kan. Tapi giliran kuliah masuk ke organisasi-organisasi, kemudian kan kalian diajak diskusi, debat, itu akhirnya nanti debatnya benar nggak? Mulai kritis, kan? Padahal tadinya waktu nyantri itu, iya, kiainya, gurunya ngomong apa itu, iya aja kan? Tapi coba, giliran sudah kuliah, itu kan udah enggak, ya kan? Sudah mulai kritis, kan? Nah itu artinya apa? Jadaliyun bil ada. Kalau bitobi tadi memang dari sononya, dari kecilnya ngeyel, ya kan? Emang kenapa? Ya Tara tuh kan, gitu. Kenapa harus aku, ya gitu kan? Kan lewat situ, ya gitu. Misalnya dia suruh, nak tolong ambilin air. Kenapa harus aku? Kan lewat situ. Itu memang ada jadaliyun bitobi. Ya karena ayahnya juga ngajarin untuk kritis juga sih. Oke. Wasinfun, dan ini golongan yang terakhir, wa min ahli ta'wilil yakini, dia dari golongan penakwil yang meyakinkan, ya, atau dalam hal ini burhani, demonstratif, ya. Kalau yang takwil jadali tadi yang populer, ya, penakwilan yang populer saja. Wahaula dan mereka ahlu at-ta'wil al-yakini humul burhaniyun, mereka adalah kaum demonstratif, ya, bukan tukang demo mas, bukan, tapi para filsuf, ya, dan para logikawan. Bitabai sama, ya, wasina, ya, bitabai wasina, baik secara natural. Sinaah di sini bukan produksi, ya. Sinaah di sini belajar saja, lebih tepat kita artikan dengan belajar, ya. Ani yang aku maksud sinaatul hikmah, belajar filsafat, ya. Ada orang yang bitabai, ya. Ini kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang boleh menakwilkan dan boleh menerima takwil juga, ya. Itu adalah golongan-golongan burhani, golongan-golongan logis, orang-orang yang logis dan orang-orang yang filosofis. Di sini dinyatakan ada yang bitabai loh. Orang berfilsafat bitabai. Kan percaya nggak bahwa sebenarnya dari kecil pun kita itu sebenarnya filsuf loh. Filsuf itu sebenarnya minimal jadali dulu. Tapi ada orang yang berusaha menjadali itu kan kemudian mendorong kita untuk bertanya terus kan. Anak-anak kecil itu kan sebenarnya kita waktu kecil itu kan banyak bertanya aslinya. Ini apa ya? Ini apa ya? Cuma kemudian kita direm kan. Direm untuk udah nanti juga tahu. Kayak gitu kan. Gak boleh nanya kayak gitu. Nah itu tuh yang menghentikan eksplorasi kita untuk lebih maju dalam berpikir itu adalah kadang-kadang adalah lingkungan kita. Padahal secara tabiat setiap anak itu punya kecenderungan burhani, punya kecenderungan untuk mencari hakikat. Sebenarnya apa sih? Ini, misalnya gini, saya waktu kecil nggak tahu galau apa, saya lupa lah. Yang jelas pulang sekolah TK itu melihat semut, saya matiin semut, kemudian saya bilang, kenapa aku nggak jadi kayak semut? Kalau semut kan dipites orang Jawanya gitu, dipites terus mate.
Itu galau tingkat tinggi itu berarti. Artinya kan saya mempersoalkan tentang eksistensi diri gitu kan. Kenapa aku harus ada? Nah itu. Kenapa aku harus ada? Kenapa tidak mati saja? Itu kan pertanyaan yang saya TK loh udah bertanya kayak gitu. Kenapa aku harus ada? Kenapa aku tidak? Mengapa aku tidak mengada? Mengapa aku tidak tiada? Mengada ini untuk apa? Nah itu sebenarnya kan terusannya ke sono. Apa tujuanku? Saya kelas 2 SMP itu pernah ditanya oleh kakak saya waktu itu, kakak ipar almarhum. Itu pertanyaannya adalah, saya nyantri kan, nyantri itu ditanya, kamu nyantri nanti mau jadi apa? Kalian ada yang bertanya gitu loh. Ini kemudian S1, S2, S3 nya saya filsafat, S1 nya cuma nggak ada yang nanya sih. Kamu kuliah S filsafat nanti mau kerja apa? Mungkin kalian yang belajar filsafat sempat ditanya gitu nggak mas? Ternak lele jawabannya Pak. Apa? Ternak lele jawabannya. Ternak lele. Kalau kayak Mas Farabi kan udah kuliah dulu kan, baru ngambil filsafat kan? Ya kan? Artinya pertanyaan itu pas milih kan udah pilihan rasional kan? Dan ada sebagian orang kan nggak tahu deh. Kita nggak tahu di Paramadina masih ditemukan nggak teman-teman yang ditanya atau masih bertanya untuk apa kuliah filsafat itu, ada nggak? Banyak. Adik kelas masih ada masih itu? Banyak kan? Oke. Itu artinya itu mereka masuk kuliah ngapain ya? Ya kan? Nggak tahu kalau kayak Mas Faik itu melalui pertanyaan itu dulu nggak Mas? Oh beasiswa aja. Beasiswa. Penting gratis. Tapi gara-gara setelah beasiswanya selesai udah ya nggak jelas juga kan? Oh ya, bahkan sih dicabut tuh beasiswa. Sampai dicari-cari sama Kaprodi ya, suruh lulus ya. Kamu mau boleh. Iya. Nah itu saya kegalauan kedua, ini kegalauan eksistensial. Masing-masing kita pasti punya kegalauan eksistensial kan. Kayak TKB kemungkinan itu, TKB berarti masih kencur betul kan. Kenapa saya harus ada? Kenapa tidak tiada? Nah, kelas 2 SMP itu pertanyaannya adalah, ini saya belajar ini untuk apa? Kan? Apa namanya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teleologis itu. Kalau di filsafat teleologis ya. Kamu nyantri nanti mau jadi apa? Kiai. Wah ya, kiai. Kiai, kakak saya agak sekuler saat itu, emang kakak ipar saya dalam itu sekuler dia. Itu galau mas saya mas, galau mas. Tapi bapak saya ngamuk, bapak saya ngamuk karena kemudian, aku nggak tahu, ya apa namanya. Jadi konsep mencari ilmu untuk ilmu itu nggak kebayang oleh kakak ipar saya yang tadi, yang cenderung pikirannya umum ya, bukan sekuler sebenarnya sih. Pikirannya adalah belajar itu nanti kerja gitu-gitu loh mas. Harus konkret gitu loh. Teologisnya itu konkret, pragmatis lah. Ya, yang kemarin kita bahas ya. Sementara di pesantren kita belajar itu kan cenderungnya apa? Nyari berkah dan gitu nih kan, nyari ilmu kan. Wes, apa namanya? Kalau konsepnya itulah, apa namanya Imam Ali itu loh. Imam Ali itu ya apa namanya? Ilmu itu menjagamu, sementara harga kamu harus menjaganya, itu kan? Kalau kamu fokus di mempelajari ilmu, nanti ilmu juga bisa menghidupimu, kan gitu kan? Ikuti berkah aja kan? Jalan itu kan nggak masuk di orang-orang umum, kan? Tapi itu saya harus bergulat minimal setahun loh itu untuk cara intelektual. Iya ya, nanti apa ya? Semacam itu. Tapi untung dulu pas saya ngambil filsafat sih saya udah kayak, walaupun S1 langsung itu ya, saya ambil untungnya ini mas, kegalauan-kegalauan yang tadi dialami oleh teman-teman S1 awal di filsafat itu nggak saya alami, karena kalau di Al-Azhar itu usuluddin ya, itu filsafat kan masuknya ke fakultas usuluddin ya, itu
semester 1 sampai 4, kalau di sana bukan semester, tingkat 1 sampai tingkat 2 itu umum, usuluddin umum. Jadi kami sama-sama kan Syu'bah apa namanya? Di usuluddin, fakultas usuluddin itu ada jurusan tafsir, jurusan hadis dipisah itu ya, tafsir, hadis, akidah, filsafat, dakwah itu masuknya ke usuluddin kalau di Al-Azhar zaman saya. Nah, waktu tingkat 1 dan 2 itu kami masih gabung semua. Nanti pas masuk semester 3 tingkat 3 baru nentuin Syu'bah. Ngambil apa? Tafsir. Ngambil apa? Hadis. Ngambil akidah, filsafat atau dakwah, pilihan itu. Artinya milih itu nanti di semester 5 lah ya kalau kita di Indonesianya. Nah, maka dari itu basicnya sama dan kuatnya bareng gitu. Jadi kayak misalnya tahrij hadis ya kami belajar itu. Walaupun saya akidah filsafat, maka kemudian pertama saya ngajar di Paramadina itu kan ulumul hadis ya, karena emang kami diajari gimana tahrij juga, hadis itu sampai tahrij juga macam itu. Ilmunya orang tafsir kita belajar, manahij mufassirin saya belajar sama dakwah tentu saja ya, dakwah kita belajar. Baru semester semester 5 dan seterusnya filsafat, fokus di filsafatnya. Nah, itu yang disebut dengan sinaah tadi ya, belajar hikmah sinaatan dengan cara belajar ya, kemudian menjadi burhaniyun ya. Tapi memang kenapa bitob'ai tadi ya, kalau ditanya kalau ada orang nanya kenapa saya belajar dan kemudian mengajar filsafat, ada unsur bitob'ainya mas, ada unsur bitob'ai seperti yang tadi saya bilang. Dari TK, kemudian SMP kelas 2, kemudian pas pesantren, itu kenapa bitob'i juga. Saya sukanya itu mantek. Dari mulai di pesantren, itu sukanya mantek. Tidak suka ilmu-ilmu yang jadi gitu loh. Ilmu fikih itu, saya tidak sesuka ilmu ushul fikih gitu, sebagai contoh. Jadi lebih suka ilmu yang ngotak-ngatik gitu loh. Kalau ilmu jadi itu nggak suka. Kalaupun fikih, saya lebih suka fikih muqaran gitu loh. Fikih perbandingan madhab dibanding langsung Syafi'i dan seterusnya, itu enggak. Ini lebih suka ngelihat argumen. Itu artinya bitob'i emang ada. Ya. Nah, bisinaah. Ini bagi orang yang kebetulan model kayak saya tadi ya, bitob'i bisinaah, ya mau tidak mau harus menakwilkan dan bisa menakwilkan atau menerima takwil. Tapi kalau yang sifatnya jadaliyun boleh menakwilkan, tapi ya tadi masih sifatnya perdebatan ya. Kalau perdebatan akhirnya kafir-kafiran ya kan, seperti Asy'ariyah sama Hambaliyah itu kan menakwilkan, tapi efek akhirnya adalah inkuisisi ya kan. Mihnah, bahasa Arabnya mihnah, dikorek tentang keimanan seseorang. Kamu percaya bahwa Al-Quran hadis atau tidak? Itu ngapain kita ditanyain kayak gitu ya kan? Ngapain jawab? Nggak penting itu, bagi orang-orang jumhur nggak penting juga. Hatta bagi filsufun sebenarnya tadi yang saya ungkapkan nggak penting-penting amat juga, karena perdebatan hal itu bukan perdebatan yang prinsipil banget ya kan, macam itu. Nah, ini 3 golongan manusia. Ada yang jumhur ya, tidak usah diberi penakwilan yang repot-repot ya, itu adalah al-jumhur al-ghalib. Sementara sinfun yang sani tadi jadaliyun perlu dikasih takwil ya, tapi bisa menerima takwil, sementara yang burhaniyun harus menakwilkan dan sangat tepat untuk menerima takwil. Nah, ini sebenarnya tiga golongan ini ya, Ibn Rus mengacu ke ayat Al-Quran ya kan,
Yang itu loh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya kan? Serulah ud'u ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Wal mau'idah hasanah, dan anjuran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, ya kan tadi. Hikmah, kebijaksanaan itu adalah wacananya bagi orang-orang yang burhaniun, ya, penakwilan dengan cara yang fokusnya adalah orang-orang yang bil hikmah itu adalah fokusnya kebenaran, ya. Sementara yang kedua tadi mau'idah hasanah itu adalah bagi jumhur, ya. Ini adalah orang-orang yang menerima kebenaran dengan cara retoris, dengan wacana-wacana yang menyenangkan, ya, menyenangkan. Oke, itu mau'idah hasanah, ya. Tapi kemudian yang ketiga adalah mujadalah, ya, dialektika, debat, ya. Itu adalah golongan tadi jadaliyun, orang-orang dialektis. Tapi di Al-Quran disebutkan wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan cara yang baik. Nah, sementara di kasus sejarah Islam yang tadi Mu'tazilah sama Hambaliyah, sepertinya itu bukan mujadalah billati hiya ahsan, ya kan? Karena ada mihnah segala, ya kan? Itu bukan mujadalah billati hiya ahsan. Kalau mujadalah billati hiya ahsan, ya, tapi emang agak sulit itu. Mujadalah billati hiya ahsan itu agak sulit tuh. Memang paling sulit itu menghadapi jadaliyun loh, Mas. Jadaliyun itu in between nih kan. Kalau mau idu hasanah kan mudah, ya. Mau idu hasanah itu gunakanlah cara berpikir yang termudah untuk publik, itu mudah. Kalau kemudian tingkatannya burhaniun, gunakanlah cara berpikir yang mendalam, yang rigoros ketika bertemu dengan para filsuf. Itu bagi orang yang memang mendalami filsafat masih mudah, ya, quote and quote. Tapi mujadalah tadi, berdebat dengan cara yang baik, itu agak sulit. Kenapa? Anda tahu nggak? Kenapa berdebat dengan cara yang baik itu cenderung sulit daripada hikmah dan mau'idah hasanah? Tahu nggak? Tahu nggak kenapa? Kecenderungannya jauh lebih sulit. Nah, sebagai contoh tadi, Mu'tazilah akhirnya penjara. Orang-orang Hambaliyah itu ketika ketemu orang yang menakwilkan, atau baru itu menakwilkan, diamuk oleh orang-orang pengikutnya Ibnu Hambal. Rumahnya itu dilempari batu sampai bolong, sampai dia nggak pindah rumah karena menakwil lah. Atau baru. Artinya ada kekerasan di situ. Kenapa mujadalah itu billati hiya ahsan itu sulit? Ya karena orang-orang yang mujadil, ya, orang-orang yang dialektis itu kan kecenderungan ingin menang, ya kan? Coba orang pengen menang gimana kemudian billati hiya ahsan, ya kan? Agak sulit itu, ya kan? Beda, ya, kita berharap seperti mujadalah itu seperti olahraga, ada fair play gitu kan. Tapi ya agak sulit, ya. Saya kok nggak kebayang itu bahwa mujadalah billati hiya ahsan kemudian orang menerima kekalahan di dalam perdebatan itu agak nggak lumrah lah, ya. Beda dengan burhan. Orang burhan itu bisa nerima loh. Oh iya, pendapatmu keren. Itu bisa menerima. Ya, orang-orang yang filsuf kayak misalnya contoh burhaniun, ya, Ibn Rus, seperti yang tadi, beliau bisa memuji Mu'tazilah walaupun di buku Al-Kashfu Manahij Adillah fi Aqaidil Millah itu Ibn Rus mengkritik Mu'tazilah sebagaimana beliau juga mengkritik Asy'ariyah. Tapi di titik tertentu beliau mengatakan bahwa Mu'tazilah awsat, ya, lebih kuat akwalan dibanding Asy'ariyah, ya kan? Seperti pernyataan beliau tentang Al-Ghazali yang kemarin kita sudah bahas, ya kan? Ini karena beliau burhani, maka beliau masih mau memuji Al-Ghazali di sisi ihya,
di sisi mustaswa, ya kan? Beliau masih menyatakan bahwa Al-Ghazali dalam ilmu usul fikih mantul. Beliau di sisi Ihya Ulumuddin itu bagus dibanding fikih, ya kan? Macam itu. Ini contoh orang-orang burhani adalah orang-orang yang objektif, yang siap untuk mengkritik, tapi kritikannya tidak untuk menjatuhkan dan membenci. Semata-mata kritikannya adalah untuk mencari kebenaran, ya. Ketika ditemukan kebenaran di sisi yang lain, maka dia akan memberikan pujian. Itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tunggu setelah. Cukup ya? Sebenarnya kita bisa menjadi kesimpulan misalnya konteks politik di Islam sebenarnya yang memang ada bercak darah yang luar biasa, maksudnya dari pasca kematian Nabi itu sebenarnya ya kejadian-kejadian yang kerajaan atau kelompok Islam yang berbentuk pemerintahan lokal ataupun lebih besar itu sebenarnya selalu ada kejadian yang tidak mencerminkan hal ideal yang ala Nabi inginkan kan? Iya, alamin hajin nubuah ya. Sebenarnya ya sama aja pemerintahan di sejarah Islam nggak putih-putih banget sebenarnya. Iya. Sudah di Farqauda yang kritik tentang maju juga sebenarnya. Iya. Mereka memang saya secara politik sama berarti Mu'tazilah yang saya rasa mengklaim dirinya lebih cerdas karena sama aja toh juga akan kejam juga. Iya. Iya. Seharusnya memang kita melihat kalau mau objektif ya tadi bahwa dalam hal ini Mu'tazilah sekalipun itu ya punya dosa gitu loh, ya. Tapi di ranah itu tadi dalam hal ini Mu'tazilah sebagai ketika Mu'tazilah menjadi penguasa ya, Syekh Abbas itu kan luar biasa ya. Pandangan yang objektifnya adalah kita harus melihatnya jangan hanya memujinya saja atau jangan hanya menjatuhkan saja. Kalau yang memujinya tinggi-tinggi adalah menyatakan bahwa ketika Mu'tazilah menjadi penguasa, ilmu pengetahuan Islam itu maju besar, ya, dengan didirikannya Baitul Hikmah, ya, oleh Khalifah Al-Ma'mun. Filsuf-filsuf muncul. Baghdad jadi pusat ilmu pengetahuan sedunia yang paling maju, ya kan? Itu kan dahsyatnya. Padahal ada sisi buruknya juga tadi kan, mihnah itu, menginterogasi keimanan orang. Walaupun dasar sebenarnya bagus ya, bahwa Al-Quran ya seharusnya hadis, ya kan? Tapi ngapain harus dibawa ke ranah interogasi keimanan seseorang? Nah, itu jadi offside. Kemudian lawannya adalah Ahlus Sunnah ya, Hambaliyah ini tapi ya, Hambaliyah. Sebenarnya saya menulis tulisan tentang Sunni, bahwa istilah Ahlus Sunnah itu sebenarnya munculnya ya sejak zaman itu. Sejak zaman pertama utamanya sebagai politik yang kuat ya zamannya Ibnu Hambal ya, ketika menghadapi Mu'tazilah. Kalau secara keilmuan ya munculnya di zaman Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz itu kan khalifah yang mendorong para ulama untuk mengkodifikasi hadis. Nah, kemudian para muhaddisin muncul dan mereka hanya menerima hadis yang jelas rawinya. Nah, disitulah maka disebut ahlul hadis, ya kan? Ahlul hadis. Kemudian yang disebut Sunni. Nah, ketika Sunni sebelum berkuasa saja, ini kita ngomongin soal plus minusnya ya Mas. Kalau kita ngomong-ngomong plus minus ya,
dalam hal mengkodifikasi hadis dan memunculkan ahlul hadis itu memunculkan kutub sittah dan seterusnya ya, kutub sabah dan seterusnya, itu luar biasa ya kan. Tapi ketika ahlul hadis itu dalam hal ini Hambaliyah juga menginterogasi keimanan orang-orang yang menakwilkan juga masalah juga Mas. At-Tabari itu salah satu di zaman itu ya menjadi korban. Korban yang lainnya ya seperti zaman sekarang di di Saudi ya kan. Sebagian dosen-dosen kalian yang di Libya itu kan dari Mesir kan. Bagian ya. Tapi itu pasti sudah quote in quote terwahabikan. Pada pikir tertentu. Karena mereka mau nggak mau takiyah itu. Agar ketika mereka terima ya mau nggak mau mereka harus ya kan. Contohnya guru kita ketua PBNU Said Agil Sirot ketika beliau menulis disertasinya itu kan padahal awal-awalnya itu kan kritik semua itu luar biasa itu ya. Tapi di kesimpulannya mau nggak mau harus mengikuti wacananya orang Wahabi agar diterima. Padahal ini sebenarnya ini bisa dihapus ini, ya kan? Ini sebagai contoh. Artinya ketika berkuasa sama juga Mas tadi orang-orang yang mengaku sebagai ahli sunnah tadi juga berdarah juga. Dalam hal ini nggak sampai berdarah kalau yang itu ya. Kalau yang melakukan kerusakan lah ya, melakukan kerusakannya adalah ya. Contohnya di zaman Tabari tadi. Mungkin yang ingin ditanya oleh Mas Faik adalah ya masa lalu itu ya sebenarnya tadi ya tidak 100% cemerlang ya, emang betul ya. Kekhilafahan itu ya ada sisi yang buramnya juga. Gak usah yang lama-lama lah. Ini kalau misalnya yang mau ditanyakan oleh Mas Faik itu adalah kehilafahan ya. Ya, khilafah yang paling terakhir apa di dunia ini? Apa? Utsmani. Ada yang lebih mutakhir lagi. ISIS ya kan? Yang mengaku khalifah ya kan? ISIS mengaku Al-Baghdadi mengaku khalifah kan? Kekhilafahan. Yang terjadi apa? Kacau balau kan? Malah kita apa sisi positifnya dari ISIS? Kita belum ketemu itu. Kita yang Muslim aja nggak ketemu, apalagi non Muslim, ya kan? Turki Utsmani masih ada hitam dan putihnya itu, ya kan? Sisi putihnya ya kuat, ya kan? Keilmuan maju dan seterusnya. Ada walaupun tidak maju-maju amat ya. Tapi lumayan lah kita punya dignity, punya proud, punya kebanggaan sebagai Muslim saat itu. Tapi sisi gelapnya apa? Turki Utsmani, kan apa? Armenia yang berkuasa. Armenia, ada perbudakan di situ. Perempuan itu tidak begitu berharga dulu zaman itu. Kalian nonton itu nggak Abad Kejayaan yang itu loh, Hurrem. Ya kan, ada tuh di TV apa saya lupa dulu. Saya Antv bukan Antv apa Tempo Hari lah tuh. Itu kan di situ perempuan itu nggak ada harganya loh zaman Turki Utsmani ya. Di kerajaan bisa dibilang di kerajaan itu perempuan itu nggak ada harganya. Seorang khalifah itu bisa punya gundik sampai ratusan gitu, ya kan? Menang perang, gitu kan? Kemudian bisa satu kampung Mas. Bayangin Mas Faik sebagai khalifah Mas. Nyerang mana nih? Nyerang ini Ciganjur ngelawan mana? Cipedak saya gitu. Itu satu RW bisa jadi Sri Saman semua Mas. Itu luar ya perbudakan ya. Dan itu sebenarnya tidak selaras dengan Islam juga kan? Bisa Islam. Sebenarnya selir hitungannya budaknya apa ya? Selir Pak ya? Selir. Masalah yang berkecuali 3.000-an. Iya. Prinsip dasarnya kan di Islam lah fatik rokobah, ya kan? Benar nggak? Islam itu sebenarnya pesan Islam utama itu anti perbudakan atau pro perbudakan aslinya?
mau meniadakan, ya kan? Maka banyak hukuman yang fa'tik raqabah, ya kan? Bebaskanlah budak. Tapi kemudian pada prakteknya nggak terjadi itu, ya kan? Selama kekhilafahan terjadi itu kan perbudakan tetap ada. Zaman Nabi perbudakan ada, tapi kan pesan utama Islam ya, risalah utama Islam itu adalah penghapusan perbudakan. Tapi kan nggak ada nas yang terang kalau perbudakan itu dilarang, baru cuma membebaskan. Iya, memang nggak ada penghapus pelarangan nggak ada, memang pelarangan, tapi iya, risalahnya adalah bebas. Gini loh, kalau ada dorongan untuk membebaskan, ya kan, itu kan sebenarnya pengennya kalau bisa jangan ada, itu benar kan? Itu nasnya memang nggak ada, dilarang nggak ada, memang betul. Tapi nas yang adanya adalah bebaskanlah. Artinya perbudakan itu ya sesuatu yang ini pakai rasionalisasi saja ya. Bahwa Islam itu ya mendorong agar perbudakan itu dihapuskan. Nah itu. Nah sampai ke kekhalifahan yang terakhir ISIS sekalipun itu kan malah yang dimunculkan adalah perbudakannya toh. Perempuan-perempuan nama tuh Yazidi, ya kan? Ini justru hal-hal yang dekaden di peradaban Islam lama yang tidak beradab di masa lalu malah dihidupkan oleh ISIS. Nah, itu. Oke, kita udah kemana-mana itu. Cukup ya? Udah 1 jam lebih 7. Terima kasih atas atensi kawan-kawan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.